Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas game OP Sailing Kingdom. Dimana di sini kita sudah kehadiran karakter terbaru ya, yaitu Uta ya, Uta. Lalu bannernya cuman Uta sendiri ya. Wow, oke. Kemudian kita juga dapat heroin terbaru, di mana di sini ada Carrot dan ada Black Maria. Dan untuk bannernya rame ya. Wow. Wah, bagus mana nih? Belum tak cek sih ya satu-satu ya. Coba kita cek Black Maria dulu. Ternyata dia bukan mode laba-laba ya. Kalau Carrot. Siap-siap. Oke, kita akan bahas dulu untuk karakter Carrot. Multi extra damage dan statik. Petir ya. Dimana di sini untuk skillnya akan memberikan damage ke 3 musuh dengan HP terendah. Semakin sedikit musuhnya, semakin meningkat damage-nya dan maksimal 15% untuk final damage. Ada kesempatan untuk memberikan efek statik. Statik itu musuh ketika diserang akan kehilangan HP 20% caster attack untuk setiap ronde dan bisa di-trigger 5 kali loh ya. Oke. Kemudian ada efek electricity infusion. Ini cuman berfungsi saat kita level 4 ya nih. Jadi untuk level 1, 2, 3 belum dapat. Siap. Jadi bisa dibilang untuk Carrot ini eksekutor ya, mengincar musuh yang sudah lemah. Kemudian untuk Black Maria kita lihat dulu. Multi burning, control dan defend down. Untuk damage-nya ke semua target dan 50% untuk memberikan efek burning dan 25% efek forbidden web. Musuh tidak bisa melakukan action. Wah, ini GG. Kemudian defense-nya turun 30%. Wih, ini bagus nih untuk di awal ronde. Jadi musuhnya nggak bakal nyerang, atau di ronde 2 juga boleh biar nggak ulti. Ada efek Hellburn juga, berarti ini cocok buat combo sama Akainu ya. Hellburn sama Burning. Ini Akainu banget sih. Untuk Hellburn itu level 3 nih. Jadi untuk level 1 2 cuman 2 efek saja. Boleh juga untuk Black Maria. Kalau untuk akunku yang Yonko ini kayaknya aku bakal gacha untuk Carrot dulu ya, karena nggak ada tipe burningnya. Oke, Carrot. Lalu untuk Uta, kita akan bahas ya Uta ya. Uta. Uta, seorang healer support Yonko. Wah, apakah lebih bagus daripada Marco? Nah, kita lihat aja ya. Oke, untuk di bagian ultimate-nya, dimana di sini dia akan melakukan heal kepada semua temannya. Kemudian akan menambahkan efek protective rhythm, yaitu memberikan critical resistance dan damage resistance. Lalu ini bisa di stacking 3 kali loh ya. Kemudian di sini bisa menghapus semua debuff yang bisa dihapuskan. Jadi keren juga ya, bisa dibilang. Kalau kita naikin bintang ke bintang 6, kita akan mendapatkan healing bead. Nah, healing bead ini akan memberikan heal setiap kali teman kita mau melakukan serangan. Jadi sebelum nyerang kita dapat heal 40%. Lalu saat bintang 10 di sini ada tambahan lagi, yaitu healing shield. Jadi misalnya healnya itu cukup tinggi ya, nanti healnya itu akan dikonvert menjadi shield. Jadi kayak darah double gitu. Lalu untuk di bagian neon lip, dimana di sini Uta akan selalu melakukan yang namanya
kayak musik. Nah, nanti musiknya itu akan memberikan efek ke musuh, yaitu not bind. Chance-nya 50%. Nah, not bind ini efeknya akan membuat musuh tidak bisa melakukan serangan apapun, maupun support maupun assist, nggak bisa ya. Kemudian Uta juga akan memberikan SP ke semua temennya dia setelah melakukan serangan atau melakukan skill. Dan di sini SP-nya 50 untuk yang bintang 5. Kalau sudah bintang 7, di sini SP regennya menjadi 15%. Gigi loh. Makin tinggi makin banyak SP regen. Kemudian di sini juga mengurangi target akurasi dan extra damage. Jadi sound word ini itu akan melakukan debuff ya ke musuh dan melakukan buff ke temen. Lanjut lagi ke bagian pasif, dimana di sini namanya Dream Diva. Dia akan memberikan efek Cradle Dream ke Uta jika Uta menerima damage yang mematikan. Nah, ini bisa dibilang kayak Akainu ataupun Marco ya. Jadi nanti dia akan masuk ke mode state untuk bertahan hidup. Untuk Cradle Dream di sini itu akan ngeheal juga ya, 5% max HP ketika temen-temennya melakukan skill. Jadi temennya nge-skill, yang dapat heal si Uta gitu. Menarik juga ya. Lalu di sini ada efek lagi nih, Illusory Dream. Jadi Illusory Dream ini itu akan melakukan debuff ke musuh sehingga musuhnya tidak bisa melakukan heal. Kemudian musuhnya juga nggak bisa nyerang temennya yang lain. Jadi dia cuman bisa nyerang Uta doang. Tapi efek Illusory Dream ini cuman berfungsi di saat bintang 12 ya. Jadi ini efek mahal 12. Kemudian untuk di pasifnya yang terakhir, New World Dream. Jadi Uta itu pas baru mulai battle dia akan melepas yang namanya New World Rhythm. Nah, ini sama kayak di nih yang Sound Word ini. Jadi baru mulai dia langsung kasih efek buruk. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah setiap kali akhir ronde 20% damage yang diterima oleh semua teman-temannya itu akan dikembalikan HP-nya. Jadi 20% damage, misalnya kita kena damage 10.000, nanti di akhir ronde kita bakal nge-heal itu 2.000 gitu simpelnya. Oke, gampang ya dipahami ya. Kita langsung coba lah ya lawan bos battle Uta. Ini dia, let's go. Kita akan lawan pakai 2 karakter aja ya biar efeknya kelihatan. Nah, ini dia musiknya. Oke, itu musiknya Uta ya. Jadi buat tim sama buat musuh ada. Kita kan sebagai musuh di kanan kirinya efeknya nih. Nah, ini nih. Tuh. Nice. Lihat ya. Di sini kita Edward Newgate udah kena 2 efek. Tidak bisa gerak dan Illusory Dream. Lihat nih, nggak bisa gerak. Oh ya, nggak gerak kan ronde 2. Kemudian di sini Uta setiap bergerak dia akan mendapatkan yang namanya SP ya sama heal. Jadi bisa dibilang dia itu survive-nya cukup tinggi ya. Tuh ya, healing beat, gerak dikit dapat SP, gerak dikit dapat heal gitu cuy. Gila banget. Tuh ya. Nah, ini Shanks ini kena efek bulat-bulat hitam. Ini namanya Illusory Dream. Jadi kayak bermimpi gitu. Tuh ya, Edward Newgate juga nih, lihat nih, ada efek hitam-hitam. Masuk ke zona mimpi dia. Jadi misalnya musuhnya kalau terkena efek gitu, dia nggak bisa nyerang musuh yang di sekitarnya Uta. Jadi dia cuma bisa nyerang Uta. Debuffnya cukup GG. Ultinya ini ya, nge-heal. Wow. Keren. Cuman efek Illusory Dream ini cukup mahal ya. Bintang 13.
GG bro. Setidaknya kita bisa lah ngasih efek not blind ya. Cuman not blind itu 50% chance-nya. Jadi nggak pasti kena. Oke. Tuh. Uta dipukulin sama Edward Newgate dan Shanks. Dia jarang kena not blind karena memang chance-nya 50. Nggak pasti kena. Jadi kekurangan dari efek not blind ya itu doang sih chance-nya. Nah, ini kena nih. Illusion Dream. Oke. Oke. Boleh sih ya, bagus ya. Bagus sih. Cuman kalau misalnya masuk ke timku, nah aku bingung nih kira-kira ganti siapa nih. Aduh. Karena di timku ini bisa dibilang udah GG loh ya, udah keren banget. Dan kalaupun diganti, siapa cuy diganti cuy? Kalian komen aja ya di bawah ya untuk tim Perfect Yonkoku ini kira-kira ganti siapa, dan kira-kira apakah timku akan bagus dengan dua support? Ya, dua support loh ya, dua support. Karena di sini Uta itu kan support nge-heal dan otomatis damage-nya kan nggak ada. Nah, aku bingung nih kira-kira ganti siapa. Kalau misalnya ganti Kaido, nanti shieldnya berkurang. Karena dia kan termasuk karakter yang defensif ya, tanker. Udah gantiin Jojo ya, Jojo udah tergantikan. Terus kalau ganti Crackers kita nggak punya CC. Nah, CC itu efek kontrol. Nah, Uta kan bisa CC. Apakah benar kalau misalnya aku ganti ke Crackers? Jadi Uta masuk untuk menggantikan Crackers atau Luffy. Karena di sini Luffy damage-nya kan nggak begitu sakit ya, masih bintang 7. Karena kalau B7 ya tahu sendirilah ya, damage-nya nggak begitu brutal. Jadi kira-kira yang bagus yang seperti apa gitu. Kalian komen aja ya di bawah ya. Untuk damage dealer udah pasti di timku ini Edward Newgate sama Shanks. Dia udah damage dealer. Sisanya support sih. Oke, jadi gitu aja untuk videonya kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.